Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini ternyata banyak sekali ya untuk mbak-mbaknya yang masih pemula ya, baru 3 bulan, baru 4 bulan sudah minta pulang ke Indonesia, padahal masih dalam tahap proses potongan gaji. Oke, so untuk itu simak videonya ya. Di sini saya mau memberikan sedikit support buat kalian. Nah, di sini ternyata banyak sekali teman-teman seperjuangan kita ini, terutama ya untuk yang masih non ya, yang masih pemula, yang baru pertama kali datang ke Singapura ya, ini mempunyai masalah dengan majikan ya. Biasanya memang seperti itu untuk semuanya di sini ya, itu sama. Pada mulanya kita bekerja ke Singapura itu memang harus ada adaptasi ya, kita perlu menyesuaikan dengan keluarga majikan. Nah, untuk itu semuanya butuh waktu. Bahkan ya teman-teman, ada yang sudah jalan 1 tahun itu pun masih sering kena komplain ya. Bukan hanya 1 tahun ya, kita saja yang kerja di sini yang sudah puluhan tahun ya, kita itu juga kadang-kadang masih kena komplain. Kayak gitu sudah hal biasa ya. Kalian jangan dimasukkan ke hati. Itu semua karena kita itu misalkan ya, kita misalkan mengerjakan pekerjaan salah, itu dikomplain sama majikan, itu nggak apa-apa teman-teman, itu hal wajar. Asalkan yang penting ya, majikan itu tidak main kekerasan seperti itu. Kalau dikomplain ya udah, kita itu ibaratnya ya belajar lagi untuk menjadi disiplin ya, agar kita itu ini ya lebih pinter lagi seperti itu. Ibaratnya ya, contoh nih, kemarin kamu masak itu terlalu asin kayak gitu. Nah, itu kadang ada majikan itu cara ngomongnya itu nyelekit, sakit ke hati kita. Nah, kayak gitu, seperti itu nggak usah dimasukkan ke hati ya. Memang untuk yang non ya ataupun pemula ini mungkin kaget ya kalau seumpama majikan itu komplain atau majikan itu marah ya, mungkin kalian kaget. Akan tetapi kalau kalian sudah lama ya bekerja di Singapura, ini sudah lama, nanti itu sudah menjadi santapan kita. Nah, untuk itu di sini buat teman-teman semuanya ya, kalian seumpamanya di rumah majikan itu boleh sholat ya, saran terbaik dari saya ya, kalian harus sholat. Seumpamanya tidak diizinkan oleh majikan ya, kalian bisa berdoa ya, berdoa atau juga perbanyak istighfar. Itu saran terbaik dari saya, karena di sini saya sendiri juga sudah lama ya. Apa yang membuat saya itu bertahan di sini lama? Karena apa? Karena karena kebutuhan ya. Seumpamanya ya, saya itu sudah mempunyai modal ya untuk pensiun seperti itu. Nggak mungkin saya akan bertahan di sini seperti itu. Karena apa? Saya masih butuh modal teman-teman. Nah, untuk itu kemungkinan besar ya, dalam pikiran kalian dengan apa yang saya pikirkan itu sama. Kita dari Indonesia ya bekerja ke luar negeri, pasti hanya satu tujuan kita, mencari modal untuk masa depan, atau mungkin ingin merubah nasib, atau mungkin ingin memiliki masa depan yang lebih cerah seperti itu. Nah, untuk itu ya, kalau kalian ingin sukses itu butuh perjuangan teman-teman ya. Yang namanya berjuang itu memang sangat-sangat susah. Nah, untuk itu harus diiringi dengan doa. Yang penting satu teman-teman, kalian ngikut majikan ya, harus jujur. Hal sepele ya, apapun yang ada di rumah majikan jangan kalian ambil. Jangan iri dengan kekayaan majikan.
ya. Kadang kita itu dijebak, banyak sekali jebakan di sana, ya seperti itu. Contohnya ya, majikan itu kadang naruh barang di mana kayak gitu. Itu kita itu jangan sampai tergiur, jangan sampai terlena. Itu bukan hak kita ya, bukan milik kita. Kita itu di sini hanya mencari setetes rezeki yang halal. Nah, agar barokah untuk keluarga kita yang ada di Indonesia, seperti itu teman-teman ya. Misalkan nih, kita disuruh untuk berbelanja dan majikan sudah mempercayai kita. Nah, untuk itu jangan sampai kita itu main licik ya. Ibaratnya misalkan pergi ke pasar. Kalau ke pasar itu sudah pasti ya tidak dikasih resit. Nah, tetapi meskipun majikan tidak tahu, Allah itu lebih maha tahu. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan sampai makan keringat orang lain. Itu kalau bukan hak kita, kita itu nggak berhak ya. Kecuali kalau kita dikasih, nah itu baru namanya rezeki. Itu namanya ya, itu baru barokah, seperti itu. Jangan sampai kita itu memanfaatkan kayak gitu ya teman-teman. Karena apa? Misalkan ya teman kita mendapatkan majikan yang baik kayak gitu ya, semua serba dicukupi, makannya enak-enak kayak gitu. Terus pamer ya sama temen yang lainnya, wah saya nasibnya begini, enak sekali dapat majikan baik, makannya enak-enak ya, seperti itu. Terus sedangkan nasibnya si temennya ini makanya nggak begitu tercukupi, kadang malah beli sendiri. Nah, dari situ kalian ya harus bisa ngaca ya teman-teman. Yang namanya kita berjuang di negara orang, yang namanya nasib tuh nggak ada yang tahu ya. Jadi kita harus berbanyak berdoa, mendekatkan diri pada Allah ya. Semoga proses kita mencari rezeki di negara orang ini diberikan kelancaran ya. Semoga kita diberikan rezeki yang terus mengalir, agar kita itu bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Sayang banget loh buat teman-teman semuanya yang masih pemula ini ya, baru 3 bulan, baru 4 bulan, masih dalam tahap potongan gaji, kalian sudah minta pulang ke Indonesia. Kalian masih dalam tahap potongan gaji, sudah pasti kalian kena denda. PT kalian yang ada di Indonesia itu pasti minta denda ya. Karena apa? Dokumen-dokumen kalian masih ada di PT tersebut. Nah, untuk menebus itu pun juga butuh uang. Kalau kalian pulang dari luar negeri nggak bawa uang, bagaimana bisa menebus dokumen? Benar apa enggak? Nah, untuk itu kalian harus bertahan. Percayalah teman-teman bahwa roda itu pasti berputar ya. Perbanyak berdoa, insya Allah. Kalau kalian setiap hari berdoa dan berdoa, minta sama Allah ya untuk meluluhkan hati majikan, insya Allah doa kalian akan diijabah. Tapi kalau kalian ya baru sedikit saja ya, ibaratnya kalian itu sudah berada di tengah-tengah perjalanan, tinggal sedikit lagi sudah panen, terus kalian minta pulang ke Indonesia, itu sangat rugi. Dan pastinya keluarga kalian yang ada di Indonesia itu kecewa banget. Karena apa? Mereka yang ada di Indonesia sudah pasti mengharapkan anaknya itu pulang dalam keadaan sukses, istrinya pulang membawa kesuksesan, itu sudah pasti. Keluarga yang di Indonesia juga mendoakan teman-teman ya, agar kita itu di sini diberikan kelancaran, kemudahan. Nah, untuk itu kita harus berjuang. Memang ya, untuk beradaptasi dengan keluarga majikan itu memang nggak mudah. Saya sendiri teman-teman dalam waktu 1 tahun ya di majikan yang pertama, 1 tahun itu masih hujan tangis ya, padahal sudah 1 tahun. Akan tetapi ya seperti itu tadi, sabar, perbanyak berdoa ya. Alhamdulillah ya,
meskipun hujan tangis, akan tetapi ya endingnya itu saya itu akhirnya bisa bertahan di sana itu sampai 6 tahun, sampai 3 kontrak. Luar biasa banget kan ya. Pada mulanya saya itu selalu hujan tangis ya, dikomplain terus, katanya pekerjaan gini salah, gitu salah, gini salah. Terus mau gimana, kita kan masih baru ya. Kadang tuh majikan ada yang sabaran, kadang ada majikan yang nggak sabaran. Jadi untuk itu ya, kita yang harus sabar teman-teman. Kalau kita nggak sabar, sudah pasti kalau nggak kita pindah-pindah majikan ya, kita akhirnya bakalan tereliminasi dari negara Singapura ya. Kalau kita sudah tereliminasi, sudah pasti kita pulang itu dengan kehampaan ya, tanpa hasil. Sia-sia kalian teman-teman, proses dari awal ya, kalian keluar rumah menuju ke PT, dari PT ikut prosedur yang berlaku di PT, terus kalian itu sampai bisa terbang ke Singapura. Setelah sampai di Singapura, akhirnya kalian gagal. Nah, itu sangat disayangkan. Untuk itu buat teman-teman semuanya ya, ini saya itu juga heran. Kenapa ya kalian itu selama masih di Indonesia itu pengennya cepat-cepat terbang. Nah, pengennya cepat-cepat terbang ke Singapura, pengen cepat-cepat kerja. Akan tetapi setelah kalian bekerja di rumah majikan baru 3 bulan, baru 2 bulan, kalian merasa nggak betah. Nah, apa kalian itu nggak mikir ya, betapa susahnya proses di Indonesia sudah kalian lewati. Nah, itu kalian itu tinggal memetik hasilnya. Nah, untuk itu selama kalian berada di rumah majikan ya, itu memang training ya. Kalau masih pemula, masih awal, masih baru pertama kali datang ke Singapura, itu masih training teman-teman ya, nggak apa-apa. Semua omongan majikan itu jangan diambil hati. Kalau kalian ambil hati, nanti yang jadi menjadi penyakit hati ya, yang rugi kalian sendiri. Buat apa? Yang penting kita itu di sini bekerja, waktunya bekerja, waktunya makan ya, seperti itu. Terus ini saya di sini juga menyarankan buat kalian semuanya ya, ini penting banget untuk pemula ya. Biasanya ini soal HP ini yang jadi masalah, soal HP. Katanya HP-nya disita majikan ya, terus dikasihnya sampai larut malam, setelah jam istirahat baru dikasih. Padahal itu kita sudah capek ya, kita butuh waktu untuk istirahat baru bisa menghubungi keluarga yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu di saat kalian interview, tolong tanyakan teman-teman ya, jangan pernah takut. Kita ini juga manusia, kita punya hak teman-teman ya. Kita juga punya hak. Kita punya hak untuk apa? Untuk telepon keluarga, untuk ngabarin keluarga, untuk komunikasi dengan keluarga. Karena kita di sini hidupnya berjauhan dengan keluarga, sudah pasti kita butuh komunikasi seperti itu. Nah, untuk itu di saat interview kalian harus tanya yang sedetailnya ya, jangan takut. Kalian jangan was-was atau ragu ya, hilangkan semua perasaan itu. Jadi orang tuh yang tegas ya teman-teman. Kalau saya sendiri ya, waktu interview memang saya nggak pernah tanya soal HP. Karena apa? Ya alhamdulillah banget ya, di semua majikan ya itu memang kalau soal HP nggak begitu dipermasalahkan. Yang penting pekerjaan sudah beres, saya pegang HP kayak gitu ya. Itu di semua majikan, mulai dari majikan yang pertama sampai majikan yang terakhir ini. Alhamdulillah ya, karena untuk mendapatkan majikan yang seperti itu memang sulit ya. Kita juga perlu banyak berdoa, minta sama Allah. Benar teman-teman, kalau kalian mau kerja ke luar negeri ya, sebelum kalian terbang itu ya, kalian harus minta restu dari orang tua, mertua ya, dari suami, pokoknya dari saudara-saudara atau bahkan tetangga.
atau mbah-mbah kalian minta restu ya, agar perjalanan kalian ya sesampainya di rumah majikan itu bisa berjalan lancar, bisa finish kontrak, agar kalian itu tidak terombang-ambing ya, agar perjalanan lancar ya, proses lancar, semuanya diperlancar seperti itu. Nah, di sini buat pemula ya, kalian harus berani ngomong. Kalau kalian cuman diam, nanti setelah sampai di rumah majikan itu sudah nggak ada yang bisa menolong ya, karena kalian sudah, yang diam itu artinya setuju. Untuk itu, kalau kalian punya unek-unek atau kalian punya pertanyaan ya, silahkan dipertanyakan ya, silahkan ngomong, jangan diam. Kalau kalian diam itu artinya setuju. Kalau setelah sampai di rumah majikan ya, HP disita, terus kadang dikasihnya larut malam, terus kalian baru komplain kayak gitu. Komplain pun nggak ada gunanya karena kalian waktu interview diam. Nah, untuk itu di sini saya sangat menyarankan buat kalian semuanya ya, saat interview pertanyakan soal HP, soal libur ya, tanya yang sedetail-detailnya, jangan pernah takut. Kita ini juga manusia, majikan pun juga manusia, sama. Kita di sini sama, hanya saja yang membedakan hanya derajat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus untuk kalian semuanya ya, saya di sini menyarankan kalau kalian bekerja di luar negeri harus jujur ya, kalian harus jujur dalam hal apapun ya. Kalau ada barang apapun di rumah majikan jangan diambil, lebih baik diomongkan ya, dikasih tahu ke majikan. Seumpamanya ya, ada uang, ada barang apapun ya, ngomong sama majikan. Nah, kalau itu bukan milik kita, kita nggak berhak mengambilnya ya, seperti itu. Jangan mengotori rezeki kita itu dengan bukan yang hak kita, seperti itu ya, agar apa yang kita cari ya semoga bisa membawa keberkahan, seperti itu teman-teman ya. Semoga saja buat yang masih pemula ya, yang masih berjuang dalam tahap potongan gaji, semoga diberikan kelancaran, semoga bisa melewatinya ya. Kalian semua harus strong ya, harus kuat. Karena apa? Ingatlah, proses kalian dari Indonesia untuk masuk ke Singapura itu nggak mudah ya, sangat ribet, sulit, susah, apalagi masa-masa pandemi ya. Mungkin kalian harus vaksin dulu, harus tes PCR dulu. Nah, seperti itu kan ribet. Lain ceritanya waktu sebelum pandemi itu sangat mudah sekali. Nah, untuk itu kalian di sini harus tetap sabar, berbanyak berdoa, dekatkan diri sama Allah ya. Kalau kalian yang boleh sholat, sholat. Kalau yang tidak diizinkan sholat ya, saran saya perbanyak istighfar. Semoga dilancarkan segala urusan kalian selama berada di luar negeri ya. Semoga kalian bisa pulang berkumpul kembali dengan keluarga tercinta yang ada di Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin ya. Untuk itu, nah, kalian di sini jangan lupa untuk menabung ya teman-teman, penting loh buat kalian sendiri. Kelak nanti pensiun sudah pulang ke Indonesia, kalian sudah punya modal ya. Berapapun uang yang kalian kirim ke keluarga atau ke suami itu bakalan habis ya, karena uang itu memang enak ya. Uang itu buangnya simple ya, 1 menit sudah habis, tapi kita mencarinya dengan susah payah, penuh perjuangan ya. Itu semua keluarga kita nggak ada yang tahu. Makanya saya di sini pernah ngomong ya, kita menjadi seorang TKW ini profil kita itu hanyalah casing ya, nggak seindah profil. Itulah yang dinamakan menjadi seorang TKW. Profil yang cantik itu hanyalah penutup, hanyalah casing ya. Semua itu nggak ada yang benar ya. Kita di sini semuanya berjuang sama, kita semuanya ngosek WC sama. Walaupun majikan kita seorang sultan ya,
kita tetap bekerja sama. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya tetap semangat. Di sini saya juga selalu mendoakan buat kalian semuanya, semoga diberikan kelancaran, semoga bisa finish kontrak ya. Syukur-syukur kalau kalian mau tambah kontrak lagi ya alhamdulillah, semua demi masa depan kalian juga ya, seperti itu. Nah, di sini saya juga nitip pesan ya buat teman-teman semuanya, jangan sampai terlena dengan godaan atau rayuan gombal ya yang ada di luar sana. Itu nggak akan membuat kalian menjadi orang sukses, tapi akan merusak. Nah, untuk itu di sini saya menyarankan ya, perbanyaklah berdoa, dekatkan diri selalu pada Allah agar kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, agar kita semua diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki di negeri orang ya, pulang ke Indonesia bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita yang ada di Indonesia ya, seperti itu yang kita harapkan. Begitu juga keluarga kita yang ada di Indonesia pasti mengharapkan hal yang sama. Oke teman-teman, di sini saya juga berbagi link ya untuk kalian yang masih pemula ya, yang mau proses ke Singapura. Saya ada PT Mutiara ya, tempatnya ada di Bekasi. Oke, nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi saja ya. Dengan potongan gaji hanya 4 bulan ya, masih terima sisa potongan gaji dan juga masih dapat uang pesangon. Oke, so saya tutup dulu ya, mungkin sharing yang saya berikan sampai di sini saja. Untuk itu buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.